Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar, Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ika Setiawan, dosen program Studi Sistem Informasi S1, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengertian teknologi informasi, pengelompokan teknologi informasi, dan komponen teknologi informasi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jadi, ikuti dan tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sobat Ujar, dimanapun berada, untuk memahami teknologi informasi, tentunya kita harus memulainya dari pengertian teknologi informasi itu sendiri. Apa saja pengelompokan teknologi informasi dan komponen apa saja yang ada di teknologi informasi? Mari ikuti pembahasan lebih detailnya pada video berikut ini. Sobat Ujar, kita mulai bahasan pertama pertemuan ini tentang pengertian dari teknologi informasi. Definisi teknologi. Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Ini menurut Miyarso tahun 2007. Sedangkan definisi informasi, informasi merupakan data yang sudah diproses atau diolah sehingga dapat mempermudah ketika pengambilan keputusan. Ini menurut Ramnay tahun 2014. Sedangkan definisi teknologi informasi, teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi, menyusun, menyimpan, mengolah, memperoleh, dan menyebarkan data dengan berbagai metode. Data tersebut dapat digunakan untuk keperluan pribadi, pemerintahan, dan bisnis serta pembuatan kebijakan menurut Suptadri 2014. Perbedaan data dan informasi, pertama adalah data. Data adalah catatan, kumpulan atau fakta maupun segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita mengenal klasifikasi teknologi informasi. Terdapat 6 klasifikasi teknologi informasi. Yang pertama adalah storage, yang kedua input, yang ketiga output, yang keempat communication, yang kelima software, dan keenam prosesor. Yang pertama, storage internal. Memori yang secara langsung diakses oleh prosesor disebut juga penyimpanan sementara ketika CPU menjalankan pemrosesan, yang sering disebut RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Selanjutnya ada storage eksternal, memori yang diakses melalui perantara perangkat I/O oleh prosesor. Memori eksternal disebut memori permanen, maksudnya data tetap tersimpan walau komputer dimatikan. Contohnya flash disk, hard disk, SSD, CD, DVD, dan lain-lain. Selanjutnya ada input. Input kaitannya dengan perangkat untuk menginputkan ke dalam suatu sistem komputer. Contohnya mouse, keyboard, scanner, touchpad, dan lain-lain. Selanjutnya ada output. Output perangkat yang kaitannya dengan teknologi yang berfungsi menyajikan informasi dari sistem komputer. Contohnya monitor, printer, plotter, speaker, dan proyektor, serta lain-lainnya. Selanjutnya ada communication. Communication semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Contohnya smartphone, telepon, dan laptop. Selanjutnya ada software.
Software adalah himpunan instruksi dalam mengelola komputer, sehingga dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, Notepad, dan lain-lain. Selanjutnya ada prosesor. Teknologi yang memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer, dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Komponen teknologi informasi. Terdapat 3 komponen yang dapat menjalankan teknologi informasi, yaitu software, hardware, dan brainware. Yang pertama, software. Data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kedua, hardware. Seluruh jenis komponen komputer yang wujud fisiknya dapat dilihat dan dirasakan yang berguna untuk melakukan input, output, dan proses. Yang terakhir, brainware. Orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer seperti programmer, netter, dan analisis. Sobat Ujar, berdasarkan materi pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat membantu kita untuk menyusun, menyimpan, mengolah, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi ternyata dapat berjalan apabila di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu software, hardware, dan brainware. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tertarik dengan teknologi? Kamu tertarik dengan manajemen bisnis dan pengembangan aplikasi? Inilah waktunya untuk mewujudkan impianmu bersama kami di program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi akan membuka pintu dunia teknologi bagimu, seperti pemrograman, analisis perancangan sistem, hingga pengembangan bisnis dan aplikasi. Program studi Sistem Informasi di Universitas Pamulang menawarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Kamu bisa menjadi sistem analis, software engineer, web developer, dan banyak profesi menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung dan jadilah bagian dari kami yang asik. Anak Sistem Informasi keren.